Ya, di YouTube gak ada suaranya. YouTube gak ada suara. Tes. Tapi nggak jelas kan suaranya ya? Hah? Tadinya jelas, sebelum ini jelas. Udah jelas. Kalau di Zoom. Oke. Soalnya Hah? Nggak bisa. OBS-nya nggak masuk OBS ini. Nggak masuk OBS. Lupa nggak dicolokin. Ya udah nggak apa-apa. Rekamannya pun sama, nggak masuk di OBS soalnya. Taib. Baru baca Zoom-nya di sini. Fun-nya sudahlah nggak apa-apa. 24 setengah jam berarti ya, tadi nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Ya, kelas labas. Qadarullah 37 menit. Ada yang tanyakan, silakan. Tes. Kita lanjutkan kalau begitu. At-tafkhimu wa tarqiqu fi ghunnatil ikhfa'il haqiqi. Afwan, berarti nggak bisa murojaah antum sekalian ya. Afwan jidan. Tafkhim dan tarqiq saat membaca ghunnah pada ikhfa haqiqi. Wa min kamali ada'il ikhfa'il haqiqi, di antara kesempurnaan menunaikan ikhfa haqiqi adalah mura'atut tafkhimi wa tarqiq, yaitu menjaga. Lain kali kalau ada masalah jangan nulis ya, saya nggak ngelihat Zoom soalnya masalahnya. Saya nggak mentengin Zoom. Lain kali langsung ngomong aja. Ini dari dulu saya udah sampaikan sebetulnya. Kalau ada masalah apa-apa langsung ngomong. Buka mic sendiri nggak apa-apa. Potong ucapan saya. Kalau untuk kemaslahatan umum potong ucapan saya. Karena sering, entah itu lupa atau apa, silahkan ya. Kadang-kadang videonya belum kebuka. Saya nggak mentengin Zoom masalahnya. Begitu. Jadi saya layarnya ini harus ditampakkan sesuai dengan yang ada di layar, sesuai dengan tulisan supaya yang hadir di sini kelihatan. Kalau di sini kelihatannya Zoom, ininya jadi Zoom. Di layar nggak kelihatan. Begitu ya. Jadi saya nggak mentengin Zoom. Lain kali kalau ada masalah, pokoknya langsung nyalakan audio, ngomong. Begitu. Saya ulangi di sini. Wa min kamali ada'il ikhfa'il haqiqi mura'atut tafkhimi wat tarqiq. Dan di antara kesempurnaan menunaikan ikhfa hakiki adalah menjaga tafkhim dan tarqiq fil ghunnati pada ghunnahnya. Hasabal harfil ladzi yalinuna sakinata awi tanwina. Sesuai dengan huruf yang terletak setelah nun sakinah dan tanwinnya. Sesuai dengan huruf yang terletak setelah nun sakinah dan tanwinnya. Begitu. Fa in kana harful ikhfa'i min hurufil mufakhamah, dan apabila huruf ikhfa'nya itu termasuk huruf tafkhim, fukhimatil gunnah, maka gunnahnya ditafkhimkan. Wa in kana minal hurufil muraqqaqah, apabila gunnahnya termasuk gunnah muraqqaqah, ruqiqatil gunnah, maka gunnahnya pun ditarqiqkan. Begitu. Wadzalika, hal itu disebabkan li'annal gunnata tatba'u ma ba'daha tafkhiman wa tarqiqa. Disebabkan gunnah itu selalu mengikuti apa yang berada setelahnya, baik tafkhim maupun tarqiqnya. Jadi gunnah pada ikhfa itu bisa dibaca tarqiq,
bisa dibaca tafkhim. Kapan dibaca tarqiq? Kalau huruf setelahnya tarqiq juga. Kapan dibaca tafkhim? Kalau huruf setelahnya tafkhim juga. Begitu. Mana? Wa qad nassa ala dzalika Syekh Utsman bin Sulaiman Murad fi Salsabil Syafi. Dan hal tersebut telah disebutkan secara tekstual oleh Syekh Utsman Murad dalam kitab Salsabilus Syafi. Beliau mengatakan wa fakhimil ghunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Tafkhimkanlah gunnah, maksudnya gunnah pada ikhfa. Tafkhimkanlah gunnah pada ikhfa intalaha huruful isti'la'i. Ketika setelahnya terdapat huruf isti'la, la siwaha, tidak dengan selainnya. Begitu. Jadi kalau kita ketemu huruf ikhfa yang tafkhim, ditafkhimkan. Contoh amthilatul ikhfa'il haqiqi. Contohnya bertemu dengan shad. Jangan dibaca gini, mal, tapi tebalkan ikhfa'nya, mal, gunah ikhfa'nya tebalkan, mal sura, birihil, jangan rihil, beda suaranya kan, rihil tipis, rihil tebal, birihil sor, zal berarti tipis. Jangan tung. Kadang orang kalau sebelumnya domah monyong terus tuh. Tunzirhum. 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 Azizun dzuntiqam. Wal untha. Wal untha. Ma'an thajjaja minkum kiraman katibin anja'ah ainun jariyah min syai'in syahid min qabl, tebal, min qabl syai'in qadir al-insan khamsatun tipis khamsatun sadisuhum man dassaha wa ka'san dihaqa tebal an tabaqa kasyajaratin, jangan kasyajaratin, tapi kasyajaratin thayyibah. Tipis tapi jangan ada wawunya ya. Itu tidak tepat juga. Atau dhammahnya hilang. Muzilun itu enggak tepat. Jadi gak ada waw. Al-munzilun nafsan zakiyah anfusikum yatiman fa'awa in kuntum bukan kuntum, juga bukan kuntum, juga bukan kuntum. Itu keliru semua. Tijaratin tunjikum maldud, tebal, maldud, ma'isyatan, tebal, ma'isyatan don, tipis, donka, unzur Quran zahirah. Ini adalah contoh-contoh ikhfa. Disilakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Silakan.
Semuanya, nggak ada pengecualian. Ikhfa itu cara bacanya sama. Qiraat apapun sama. Iya, ikhfa itu cara bacanya sama. Paham nggak? Paham nggak? Jadi beda qiraat, cara bacanya sama. Kalau di sana dibaca ikhfa, ya dibaca seperti sebagaimana kaidah ini, paham? Bukan berarti kemudian, oh ini mah qiraat Abu Ja'far, ketemu kha sama ghain, enggak tebal, bukan begitu. Jadi enggak perlu dibahas sebetulnya. Karena seluruh ikhfa itu cara bacanya sama. A'la, adna, ausat, ini di seluruh qiraat berlaku. Jadi yang kita bahas ini berlaku untuk seluruh qiraat. Perbedaannya hanya masalah mana huruf yang diikhfakannya, bukan kaifiyahnya. Kaifiyahnya sama. Ya, kaifiyahnya sama. Begitu. Jadi kaifiyah ikhfa itu sama. Maka dulu sering tuh saya ditanya, bagaimana caranya membaca ikhfa yang paling tepat menurut Imam Hafs, katanya begitu. Lah, ikhfa itu mau kata Imam Hafs, kata Imam Asim, kata para sahabat ya sama begitu yang kita terima ini. Enggak beda-beda tiap riwayat gitu. Kenapa? Karena tajwid itu sifatnya lintas qiraat. Tajwid itu sifatnya apa? Lintas qiraat. Gitu ya. Yang jadi perbedaan itu mana yang ikhfa, mana yang tidak ikhfa. Ini para ulama beda pendapat. Tapi kalau sudah ngomongin ikhfa, cara baca sama semua. Gitu ya. Maka di sini wa fahimil ghunaitin talur fil istilah siwaha. Jadi apakah ikhfa tafkhim, ikhfa tarkik juga berlaku di qiraat lain yang membaca nun ketemu ghain dan kha ini ikhfa? Ya berlaku. Bukan jadi enggak berlaku, sama berlaku. Kenapa? Karena kha dan ghain huruf tebal. Begitu. Ya. Kalau misalnya ada huruf lain yang diikhfakan di luar huruf ini, hurufnya tipis. Berarti di qiraat itu dibaca ikhfanya apa? Ya tipis. Begitu. Jadi kaifiyatul adanya sama. Yang berbeda adalah hurufnya. Seperti itu. Demikian. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Alamatul ikhfa'il haqiqi fi dhabtil mushaf. Tanda baca ikhfa hakiki dalam mushaf. Alamatul ikhfa'il haqiqi linnuni sakinati hiya tajridu nuni minas sukuni ma'adami tasydidil harfi tali. Tanda baca ikhfa hakiki bagi nun sakinah yaitu mengosongkan nun sakinah dari tanda sukun sambil tidak meletakkan tasydid di huruf kedua. Masih ingat nggak? Ini mirip tanda baca apa? Mirip tanda baca hukum apa? Idgham apa? Idgham? Idgham kamil. Idgham kamil ada tasydid apa enggak? Yang saya tanyakan, yang persis dengan tanda baca ikhfa, itu tanda baca hukum apa? Huruf pertamanya tidak ada tanda sukun, huruf keduanya tidak ada tanda tasydid. Idgham apa? Idgham naqis, bukan idgham bi gunnah. Enggak mesti idgham bi gunnah, ya, karena to bertemu ta itu bukan idgham bi gunnah, dia bila gunnah. Idgham naqis. Jadi tanda baca ikhfa itu sama dengan tanda baca idgham naqis. Tanda baca ikhfa sama dengan tanda baca idgham naqis. Mau bi gunnah mau bila gunnah, pokoknya idgham naqis. Begitu. Kenapa tanda baca sama? Padahal hukumnya beda. Kenapa tanda bacanya sama padahal hukumnya berbeda? Ya karena hanya sebagian saja Ustadz yang Apanya? Karena sebagian apanya? Kenapa tanda bacanya sama? karena tidak idgham semuanya, tidak idgham kamil. Berarti kalau gitu ini idgham naqis dong.
tidak seluruh sifat. Kalau yang ikhfa berarti tidak seluruh sifat nunnya lebur. Iya, maksud saya begini, ikhfa sama idgham nakis itu sama apa beda? Beda. Beda. Nah, pertanyaannya kenapa tanda bacanya sama? Ya, Karena tidak seluruh semuanya. karena tidak ada menggunakan huruf. Kenapa tanda bacanya sama padahal hukumnya beda? Itu pertanyaannya. Karena ada beberapa alasan. Alasan pertama, seperti yang kayaknya pada lupa nih. Sebagian ulama mengatakan idgham nakis itu sama dengan ikhfa. Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa idgham nakis itu sama dengan ikhfa. Ya, begitu. Jadi ya wajar tanda baca sama, orang sebagian ulama menganggap itu sama, gitu ya. Yang kedua, secara praktek sama. Lebih tepatnya bukan sama. Secara praktek mirip. Apa miripnya? Sama-sama seakan-akan mengucapkan dua huruf bersamaan. Jadi mau idgham naqis atau ikhfa itu sama-sama seperti mengucapkan dua huruf berbarengan. Nah, sekarang pertanyaannya, perbedaannya apa? Itu tadi persamaannya ya, makanya tanda bacanya sama. Karena dua huruf seperti dibaca bersamaan. Begitu. Oke, itu persamaannya. Sekarang perbedaannya apa? Kalau memang sama, kenapa nggak dinamakan dengan satu hukum yang sama saja? Jawabannya karena beda. Pertanyaannya, apa bedanya? Apa beda ikhfa dengan idgham naqis? Gimana? Saya silakan. Kalau ikhfa itu kan lahir dari nun sukun karena akibat dari pertemuan nun sukun dengan huruf-huruf ikhfa. Tapi kalau idgham naqis tidak selalu nun sukun bertemu dengan huruf idgham ya. Ya. Sekarang kita bahas deh, kalau begitu idgham naqis dan ikhfa pada nun sakinah bedanya apa? Nggak ngomongin idgham naqis di tempat lain deh. Idgham naqis pada nun sakinah dan tanwin dengan ikhfa pada nun sakinah dan tanwin itu bedanya apa? Karena kalau alasannya itu nanti ya ikhfa juga ada kok di selain nun, ada ikhfa mim. Ya kan? Ikhfa juga ada di mim. Kan idgham naqis nggak cuma di nun. Ya ikhfa juga nggak cuma di nun, ikhfa juga ada di mim. Gunahnya gimana gunahnya? Kalau ikhfa itu kan pasti ada tambahan gunah. Tapi kalau idgham nggak selalu. Idgham naqis pada nun dan tanwin ada nggak? Iya, maksudnya kalau yang idgham iya juga sih. Ada kan? Saya khususkan spesifik pertanyaannya, perbedaan antara ikhfa nun tanwin dengan idgham naqis nun tanwin. Begitu. Gimana? Saat Fajri. Install dulu yang di sini dulu. Gimana? Idgham naqis nunnya udah hilang. Kalau ikhfa masih ada sedikit. Boleh. Yang di Zoom apa tadi? Silakan, Sata. Mungkin kedudukan makhraj. Gimana kedudukan makhrajnya, Sata? Dekat ataupun apa nih pertengahan itu. Kalau yang dekat berlaku idgham. Kalau yang mungkin pertengahan atau mungkin jauh berlaku ikhfa. Maksudnya perbezaan dari sudut kedudukan makhraj huruf nun dan huruf-huruf idgham dan huruf ikhfa. Huruf nun bertemu ya itu dekat atau jauh? Tak dekat juga ya? Dekat. Kayak mutaqariban. Nun bertemu dengan jim dekat. Sama lah tuh dua huruf nih. Tapi yang satu idgham yang lain ikhfa.
Macam mana pula dua huruf yang satu makhrajnya sama tapi beza hukumnya? Berarti Tapi ada apa? untuk ya dan jim Ustaz, ada ada guru yang sebutkan makhrajnya agak sedikit tergeser ke depan tuh. Betul nggak Ustaz? Menurut jumhur, menurut mayoritas ulama sama, ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, wal wastu fajimus shinu ya. Apabila kita contohkan yang lain pun, misalnya huruf fa dengan waw, saat bertemu dengan fa ikhfa, saat bertemu dengan waw idgham. Padahal dua huruf ini sama-sama dari syafah. Begitu. Jadi apa perbedaannya? Kalau yang punya buku Tuhfatul Atfal saya lalu dibaca, itu ada di situ. Saya udah tulis di situ. Berarti belum berbaca berarti ini. Saya yakin pada punya bukunya tapi belum berbaca. Maka saya tulis di sana, antara ikhfa dengan idgham naqis itu ada kesamaan. Makanya tanda bacanya sama. Karena seperti sama-sama mengucapkan dua huruf secara bersamaan. Akan tetapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa pada idgham naqis, tadi Ustadz Fajrin itu sudah tepat. Cuma kurang rinci aja. Bahwa pada idgham naqis, makhraj sudah sempurna di huruf kedua. Sifat huruf kedua pun sudah tampak. Kenapa? Karena huruf nun dan tanwin hanya tersisa sebagian sifatnya saja. Jadi kalau misalnya pakai persentase antara nun tanwin dengan huruf berikutnya, lebih besar mana Ustaz? Di idgham naqis. Suara nun tanwin dengan suara huruf keduanya lebih besar mana? Huruf keduanya. Karena nun hanya bersisa apa? Sifat gunnahnya doang satu. Sudah. Tapi pada ikhfa sebaliknya. Antara nun tanwin dengan huruf berikutnya mana yang lebih besar? Nun tanwinnya. Coba nun ketemu ta. Kita pakai sifatnya nun atau pakai sifatnya ta? Sifatnya nun. Ta itu sifatnya apa? Syiddah. Kita nggak pakai sifat syiddah di situ. Ya kan? Kemudian makhrajnya belum di makhrajnya ta. Sehingga suara yang dominan itu suara nun. Jadi pada ikhfa masih lebih banyak suara nun dan tanwinnya. Kenapa? Karena huruf yang kedua baru dipersiapkan makhrajnya saja. Nah, begitulah kurang lebih perbedaannya. Jadi mereka ada kesamaan, ada perbedaan. Allahu a'lam. Bisa jadi kalau kita gali lagi, kita teliti kembali, bisa jadi ada perbedaan-perbedaan lain yang bisa ditemukan. Allahu a'lam bissawab. Adapun untuk tanda bacanya sama ya. Jadi huruf pertama tidak ada sukun, huruf kedua tidak bertasydid. Demikian pula permasalahan tanwin. Jadi tanwin yang berderet, tidak sejajar. Nafsan zakiyah azizun dziqom, dan setelahnya tidak ada tasydid. Di sini berbeda dengan tanda baca mushaf Indonesia. Amma alamatul ikhfa il haqiqi Indonesia kinati fil mushafil mi'yaril Indonesia. Adapun menurut MSI, mushaf standar Indonesia, maka huruf pertamanya selalu ada sukun. Seperti yang saya sampaikan, dalam mushaf Indonesia seluruh huruf sukun ada tanda sukunnya. Mau dia ini izhar, idgham, iqlab, atau ikhfa, selalu ada tanda sukun. Huruf keduanya jelas nggak bertasydid. Berarti tanda baca ini mirip apa? Mirip tanda baca izhar. Jadi dalam mushaf Indonesia, tanda baca ikhfa, tanda baca ikhfa dengan tanda baca izhar itu sama. Nah kalau idgham naqis dengan idgham kamil itu sama. Ada sukun, ada tasydid. Tanwinnya pun tidak dibedakan ya. Kalau misalnya kita lihat, nah di sini misalnya, tanwinnya sama begini semua. Begitu, tijaratin, begitu.
Ma'isyatan, ya, tanwinnya sama, tidak ada perbedaan. Inilah perbedaan standar dobat, standar tanda baca. Ya, standar tanda baca, bukan beda rasem. Rasemnya sama-sama Utsmani. Allahu a'lam bishawab. Jadi dobat itu artinya bisa berarti tanda baca, bisa berarti akurat. Akurat, dobat itu akurat kalau terjemahan bahasanya. Apa bahasa Malaysia akurat? Ya, akurat mungkin ya. Tepat, akurat, itulah dobat. Salah. Betul, ini dobat, akurat. Tapi kalau di sini maksudnya tanda baca mushaf itu dobat. Kenapa disebutnya dobat? Ya supaya bacanya akurat. Akhto syai'ah fi ada'il ikhfa'il hakiki. Beberapa kekeliruan yang tersebar saat membaca ikhfa hakiki. Adamu dobeti zamanil hunnah. Tidak adanya dobet dalam kadar hunnah. Ini dobet di sini apa artinya? Tidak apa? Tidak akurat. Ya. Tidak akurat dalam memberikan kadar hunnah. Tidak akurat dalam memberikan kadar hunnah. Biqadri harokatain. Jadi enggak benar-benar sempurna 2 harokat, atau bahasa lainnya apa? Al-ajalatu fin nutqi biha. Buru-buru, tergesa-gesa mengucapkannya. Hatta latu adda al-hunnatu adaan kamilah. Sehingga gunnah tidak teramalkan secara sempurna. Contohnya, anfusahum, ya, andada, buru-buru. Minkum, min qablik. Yang kedua, izharu nun sakinat wa tanwin. Mengidharkan nun sakinah atau tanwin khosatan inda ta'i wa dali wa ta, terutama saat bertemu ta, dal dan to. Antum, andada. Catatan, sebagian ulama mengamalkan seperti itu. Siapa di antara ulama besar yang mengamalkan nempel semua makhrajnya? Jadi semua makhraj itu ilsaq istilahnya ya. Ilsaqu makhraj. Ilsaqu makhraj. Siapa ulama yang ilsok semuanya, makhrajnya nempel dalam bab ikhfa? Ulama besar diantaranya adalah Asy-Syaikh Qurayyim Rajih. Qurayyim Rajih diantaranya. Ulama penelitinya, penulisnya misalnya Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Dr. Ghanim Qadduri lebih memilih pendapat ini. Saya nggak paham juga kenapa beliau memilih pendapat ini. Saya tahu argumentasi beliau, tapi sepertinya argumentasinya kok kayak nggak kuat gitu. Ketika saya baca itu, kok kayak nggak kuat. Jadi Syekh Quraim Sa'id Raji dengan Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad mengatakan seluruh ikhfa mesti nempel di makhraj. Maka mereka membaca in kuntum ta'lamun. Cuma secara teori sepertinya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Menurut pandangan saya sepertinya lemah. Yang ketiga, qira'atun nun sakinati awit tanwini bi'a'la maratibil ikhfa indal qafi wal kaf. Membaca nun sakinah atau tanwin dengan derajat ikhfa yang tinggi ketika bertemu qaf dan kaf. Kayak gimana? Minkum, min qablik. Ada sebagian orang baca ikhfa semuanya begitu kan, ngambang semuanya. Itu juga tidak tepat. Ma'annaha adnal marati, padahal mestinya ikhfanya ikhfa rendah, liqilatil ikhfa'i wa kamilin ghilaqil makhraj. Disebutkan ikhfanya itu sedikit dan sempurna. Menutup rapat makhraj. Yang keempat, taswiyatu halil fami was sauti fi jami' hurufil ikhfa. Menyamakan keadaan seluruh suara ikhfa. Jadi seluruh suara ikhfa itu sama. Enggak ada derajat tinggi, enggak ada derajat rendah, enggak ada tafkhim, enggak ada tarqiq, itu sama. Siapa di antara syekh yang ngamalin begitu? Saya terkenal yang ngamalin sama semuanya ikhfa. Misalnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Coba antum dengerin rekaman saya Sa'ad Al-Ghamidi. Enggak ada ikhfa tebal, enggak ada ikhfa tipis, enggak ada ikhfa a'la, enggak ada. Sa'ad Al-Ghamidi. Ikhfanya sama semua. Ma'anna al-ikhfa yakhtalifu bi ikhtilafil huruf. Padahal ikhfa itu mesti berbeda-beda. Sebagian ulama Saudi memang
Bukan sebagian, cukup banyak ulama Saudi yang menolak ikhfa tafkhim tarqiq. Cukup banyak ulama Saudi yang menolak ikhfa tafkhim tarqiq. Alasannya katanya tidak disebutkan di kitab-kitab ulama zaman dulu. Kitab paling tua yang menyebutkan bab tafkhim tarqiq pada ikhfa itu kitab Salsabil. Kitab Salsabil Syafi'i. Dan itu bukan kitab tua-tua amat, belum lama kan. Cuma yang menarik, bahwa para ulama di zaman itu nggak ada yang nolak teori ini. Bahkan dikuatkan di Samanudiyah. Ada di Samanudiyah. Samanudiyah kan cukup sezaman lah, beda beberapa tahun aja. Begitu, ada di Samanudiyah. Kemudian ditulis di kitab-kitab berikutnya. Sehingga kalau misalnya ini perkara yang baru, misalnya ini perkara yang baru buatannya Syekh Utsman Murad misalnya begitu ya. Saya yakin yang ada bukan didukung di zaman itu, tapi pasti diprotes kan? Ya enggak? Kalau memang itu sesuatu yang baru, tapi kenyataannya nggak ada yang protes ulama zaman itu. Berarti bisa jadi secara praktek udah ada jauh sebelum ini, tapi baru ditulis di kitab di Salsabil Syafi'i dan Samanudiyah. Tafkhimu ghunatil ikhfa ma hurufit tarqiq. Membaca gunah ikhfa dengan tafkhim padahal ketemu huruf tarqiq. Biasanya kalau sebelumnya dhammah. In kuntum biasa gitu ya. Gara-gara sebelumnya dhammah, azizu dzu. Gara-gara sebelumnya dhammah jadinya tebal. Tidak tepat. Au tarqiquha ma hurufit tafkhim. Atau sebaliknya, huruf tarqiq malah ikhfanya tafkhim. Afan, hurufnya tafkhim malah ikhfanya tarqiq. Biasa kalau sebelumnya kasrah. Min qablika. Kebalik. Begitu. Tatwilu zamanil gunnah. Memanjangkan kadar gunnah. Biziyadatiha laqadri harokatain. Sampai lebih dari 2 harokat. Ini juga tidak tepat. Yang terakhir, isba'u harokati maqablan nuni mimma yu'adi ila tawalludi hafi madi zaid. Ini sudah sering dibahas ya. Isba' sampai tawallud. Wallahu a'lam. Khair. Sebetulnya ada peringatan tanbih, cuma sepertinya agak panjang karena membahas masalah saktah. Jadi saya sampai di sini aja dulu. Begitu, santai insyaallah, kita enggak buru-buru. Ada yang ingin didiskusikan, disilakan. Rekamannya ada sebagian, cuma sebagian tadi ada kendala di audionya. Gimana? Yang mana, yang mana? Penjelasan singkat dari awal. Panjang, Ustaz, nggak bisa disingkat ini. Dari awal. Karena tadi audionya rusak ya. Dari mana berarti? Dari ikhfa. Saya ulang saja dari awal sedikit masalah ikhfa. Baik. Kita membahas permasalahan ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya adalah as-satr. Menyembunyikan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, poin inti dalam ikhfa itu ada 3 poin. Yang pertama adalah an-nutqu bil harfi bisifatin bainal idhari wal idgham. Jadi ikhfa itu berada di antara sifat idhar dan idgham. Tidak jelas, idhar itu jelas, nah ikhfa itu enggak jelas. Tapi belum sampai idgham, belum sampai masuk ke dalam huruf berikutnya. Makanya disebut di antara sifat idhar dan idgham. Mau idgham belum sampai, ya. Mau idhar udah kelebihan. Begitu. Kemudian ciri ikhfa berikutnya yang kedua, ini yang pertama, di antara idhar dan idgham. Yang kedua, arin anit tasydid. Apa itu arin anit tasydid? Tadi sampaikan tidak menekan makhraj. Maka cirinya ikhfa tidak menekan makhraj. Arin anit tasydid. Ma'baqa'il gunnah, ini poin yang ketiga. Apa artinya? Melestarikan. Gunnah maksudnya membaca gunnah dengan
2 harakat. Begitu. Jadi ikhfa itu cirinya 3. Yang pertama apa tadi? Membaca huruf di antara sifat idhar dan idgham. Yang kedua, tidak menekan kuat makhraj. Yang ketiga, membaca gunnahnya ditahan 2 harakat. Jadi, kalau bahasa Arabnya tadi, wastilahan an-nutqu bil harfi bisifatin bainal idhari wal idgham arin anit tasydid ma baqail gunnah. Nah, itu harus dihafal tuh, ya. Apa hurufnya? Huruf-huruf ikhfa ada 15 terkumpul pada kalimat sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima, huruf-huruf awalnya saja. Kemudian bagaimana cara mengucapkan ikhfa? Nah, di sini cara sebelum sana. Disebut ikhfa hakiki pada nun dan tanwin karena 2 hal minimal. Jadi ikhfa pada nun dan tanwin disebut ikhfa hakiki. Karena apa disebut ikhfa hakiki? Yang pertama, karena sifat ikhfa pada ikhfa hakiki itu benar-benar terrealisasi. Jelas ikhfanya itu. Ikhfanya jelas. Ikhfa kok jelas? Maksudnya kesamaran nunnya itu tampak. Kesamaran nunnya itu tampak. Begitu. Yang kedua, walit tamyizi bainahu wa bainal ikhfa syafawi. Untuk membedakannya dengan ikhfa syafawi. Bagian berikutnya adalah cara mengucapkan ikhfa. Cara mengucapkan ikhfa itu adalah mempersiapkan mulut di makhraj huruf yang kedua. Mempersiapkan mulut di makhraj huruf yang kedua. Sambil menahan gunnah sepanjang 2 harakat. Bersamaan dengan itu, suara mulut masih ada. Tapi ingat, suara mulut masih ada itu di selain kaf dan qaf. Kenapa ketika bertemu kaf dan qaf suara mulut udah nggak ada? Karena sudah inghilaq kamil. Sudah tertutup rapat makhrajnya. Ketika bertemu kaf dan qaf. Minkum, min qablik. Kenapa kok bisa begitu? Karena ikhfa itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkatan ikhfa? Ada berapa saat? Ada 3 tingkatan ikhfa. Ada yang tingkatan tinggi, tingkatan sedang, tingkatan rendah. Ini kalau berurutan. Tingkatan tinggi, kapan ikhfa menjadi tinggi? Saat aqrab, ketika bertemu dal, ta, dan to. Tadi kita singkat di tato. Jadi kalau ada nun tanwin ketemu di tato, dia makhrajnya berdekatan. Karena makhrajnya sangat dekat, maka ikhfanya jadi tinggi. Kata siapa? Kalau makhrajnya dekat ikhfanya jadi tinggi, kata Imam Abu Amr Ad-Dani. Makin dekat makhraj, makin tinggi ikhfa. Terus kayak gimana sih ikhfa yang tinggi itu? Ikhfa yang tinggi itu cirinya nunnya samar. Sangat samar. Cara mengucapkannya bagaimana? Cara mengucapkannya jangan dekat-dekat makhrajnya. Jadi ikhfa yang sangat tinggi, cara mengucapkannya jangan dekat-dekat makhrajnya. Contoh, antum. Kenapa jangan dekat-dekat? Karena kalau dekat-dekat enggak samar lagi. Antum enggak samar lagi. Andada. Jangan dibaca andada. Antabaqa. Jangan dibaca antabaqa. Begitu. Sebaliknya ada ikhfa yang rendah. Kapan ikhfa yang rendah? Saat ab'ad. Saat ab'ad. Jadi ikhfa itu yang aqrab. Tinggi, a'la darajat. Yang ab'ad, adna darajat. Yang wusta, yang ausat, afan. Ya ausat. Ausat ya ausat. Gitu ya. Begitu. Kapan ab'ad? Qaf dan kaf. Karena dia ikhfa'nya rendah, maka langsung ditutup sempurna makhrajnya. Minkum, min qablik.
Bagaimana yang pertengahan sisanya? Maka dia sudah bersiap-siap di makhraj tapi belum benar-benar sampai makhraj. Contoh ketika bertemu dengan fa, anfusikum, sudah siap-siap di fa, tapi belum nempel ang, apalagi ditekan kuat-kuat, anfusikum, nggak ada. Atau misalnya bertemu dengan zal, a'anzartahum, sudah siap-siap tapi jangan a'anzartahum. Misalnya ketika bertemu tha, al-untha, udah siap-siap. Ketika bertemu dengan shin, min syarri ma khalaq, min syarri. Ketika bertemu dengan dad, mau, belum nempel sempurna, enggak jadi mandud, mandud. Ketika bertemu dengan jim, anja'ah, seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Kemudian tafkhim dan tarkik tadi sudah dibahas. Ikhfa dibaca tafkhim kalau ketemu huruf tafkhim, ikhfa dibaca tarqiq kalau ketemu huruf tarqiq. Seperti itu kurang lebih pembahasan kita secara ringkasnya. Barakallahu fiikum. Jadi kalau kita mengajar ikhfa-nya bagaimana? Maksudnya gimana maksudnya? Jadi kalau kita mengajar ikhfa-nya bagaimana? Ikhfa kan banyak nih para ulama penjelasannya. Terus kita pakai yang mana? Kita pakai yang mana dikembali kepada masing-masing. Saya tidak pernah memaksa. Ya. Jadi mana yang akan para ustadzah sekalian amalkan, mana yang akan para ustadz dan ustadzah sekalian ajarkan, itu silahkan. Bebas mau pilih yang manapun. Karena tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Al-ikrah fid-din. Nggak nyambung. Dalilnya nggak nyambung. Kalau lagi talaki, sesuai pendapat gurunya. Kalau kita lagi talaki, misalnya antum talaki sama Syekh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Ya sudah, ikutin pendapat beliau. Nempel semua makhrajnya. Ya, karena kalau antum nggak nempel pasti disalahin nantinya. Begitu kan? Jadi kalau lagi talaki silakan ikuti guru. Tapi kalau kita lagi mengamalkan sehari-hari dan mengajarkan, maka silakan pilih pendapat yang menurut kita paling kuat. Gimana sih nyari pendapat yang paling kuat dalam tajwid? Yang pertama, sanadnya sahih. Jadi ada riwayatnya pendapat tersebut. Yang kedua, paling sesuai teori. Udah gitu aja. Silakan dipilih. Gitu ya. Silakan dipilih. Adapun pendapat saya, kalau ada yang nanya, terus pendapat saya, ya pendapat saya ada di kitab. Ini pendapat saya. Yang ada di kitab ini semuanya adalah pendapat saya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya nggak maksa ya. Dan tidak layak antum meninggalkan pendapat syekh untuk mengikuti pendapat saya. Jangan begitu. Kenapa pilih pendapat ini? Karena ngikutin saya. Jangan. Saya siapa? Kok ngikutin saya? Jangan. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam tajwid, lihat riwayahnya, lihat diroyahnya. Udah selesai begitu. Dalam segala hal yang berhubungan dengan tajwid atau qiraat. Demikian. Apakah kitab yang dibahas sekarang ada terjemah bahasa Indonesianya? Ini udah dijawab. Nggak ada. Karena kalau saya bikin terjemahannya, jadi saya jadi kerja 2 kali. Udah bikin bahasa Arab, bikin bahasa Indonesianya lagi. Ya walaupun bisa-bisa aja, cuma entah kapan itu. Tapi Ustadz Fajrin lagi nyusun terjemahannya nih. Ustadz, udah sampai bab apa, Ustadz? Udah 2 bab, subhanallah. Fadol, ntar kalau memang udah jadi, bisa diterbitkan oleh Mukri, insyaAllah. Yo, siapa yang mau duluan nerjemahin, ntar diterbitkan. Yang duluan, nanti diterbitkan oleh Mukri. Ayo, silakan. Soalnya saya kerja 2 kali, jadi kalau misalnya bikin terjemahnya juga, gitu ya. Tapi kalau misalnya secara umum bahasan ini ada atau enggak di buku saya yang lain, ya ada. Cuma memang beda sudut pandang aja kan. Kalau ini tuh sebenarnya benar-benar buat
pemula. Jadi walaupun pakai bahasa Arab, ini sebetulnya cocok buat pemula. Secara konten, secara isi. Bedanya pakai bahasa Arab. Jadi buat santri pemula cocok sekali. Sambil belajar bahasa Arab, dan saya pilih bahasanya bahasa yang paling ringan. Nggak ada bahasa-bahasa yang susah gitu. Bahasa itu bahasa ringan ini. Bahasanya bahasa-bahasa yang buka kamus sedikit pun ada gitu, kelihatan gitu. Begitu. Seperti itu ya. Demikian. Jadi kalau misalnya butuh terjemahannya atau butuh yang berbahasa Indonesia, ya silakan buka buku-buku saya yang bahasa Indonesia. Karena memang ini sejak awal pun tujuannya buat muqarrar ya, buat modul begitu. Jadi kalau misalnya butuh secara konten, sudah banyak. Buku saya yang bahasa Indonesia sudah banyak. Tuhfatul Atfal, kemudian Manzumah Al-Fatihah, Syarah Jazariyah, Syarah Khaqaniyah, Syarah Sakhawi, kemudian yang tajwid lagi ada yang 3 risalah tajwid. Itu ada semua di sana. Secara isi mah sudah ada semuanya di sana. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Jadi memang ini buku ini cocoknya buat pesantren, madrasah. Misalnya anak-anak SMP kelas 1 atau anak-anak SD kelas 6. Cocok. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Madrasah kelas 6 atau sanawiyah kelas 1 itu cocok. Demikian. Barakallahu fiik. Izin Ustaz, boleh sharing sedikit? Boleh disilakan. Begini Ustaz, saya kan beberapa bulan ini terlatih qiraah Ibnu Amir ya, dengan guru yang berbeda. Saya selama ini mempelajari itu Ustaz ya dari Ghazali ada 4 kali atau 2 kali mungkin ya. Jadi yang saya ajarkan pun khusus mengenai IPA yang punya Ustaz, dan di Insira pun kami pakai modul Tuhfatul Ahfal ya Ustaz. Iya. Jadi ketika saya talaki dengan guru yang lain karena guru yang lalu tidak karena terkait mampu. Jadi ketika awal talaki saya langsung mereka minum apa gitu. Jadi ustazanya kan tidak membaca seperti itu. Beliau menganut yang tahiyah itu sama semua begitu. Saya dibilang kasih penjelasan kenapa ibu baca yang itu, apa bedanya kalau langsung mingkum dengan mingkoblo gitu kan dengan nakis. Jadi kan saya ditanya langsung seperti itu, saya bilang tolong saya simak pesannya, ya saya merodah lagi. Ya nggak apa-apa, silahkan, tapi bukan bertanggung jawab, kita punya alasan kenapa begini itu katanya gitu. Nah siap, saya bilang gitu. Ternyata sebelum saya setorkan lagi penjelasannya, beliau diskusi dengan gurunya, dokter gitu lah ya. Jadi terus dia bilang gini, kalau memang begitu kata guru saya katanya, berarti ketika nun atau tanpa mutlak itu lebih ya udah disatuin aja gitu, langsung tempelin aja kan bukan gitu. Dan itu saya tahu kan Ustaz. Nah, kalau disatuin mahrota dalto berarti dia jadi jelas nunnya standar, berarti ada kita lagi. Nah, itu oh iya gitu kan. Nah, baru kalau itu gimana penjelasannya itu? Dan menurut beliau itu katanya udah sama dengan diplomatis, nggak bisa kan gitu. Tahu kan apa Ustaz saya, jadi saya bersama Ustaz saya bawakan semua kerjaannya siap-siap semua gitu. Nah, jadi yang saya dapat Ustaz, saya jadi ketika mengikat dengan modelan yang semua siap-siap itu sama, saya ada koreksi tadi saya model seperti itu gitu. Tetapi seperti saya bilang tadi, untuk mengajar kegiatan sehari-hari yang saya amalkan yang ada marotibul ifadah Ustaz. Jadi maksud saya kayak ini sharing pada semua teman-teman yang ngajar ya, nggak apa-apa gitu ya, kita berbeda dengan guru kita. Apabila saya ketemu dengan guru yang tetap benar, saya silahkan ajarkan, tapi kalau dia ketemu saya ya yang punya saya akan menjadi Ustaz. Dan sekarang untuk nama itu Ustaz bagaimana tadi Ustaz Laili, saya bilang itu langsung
oh iya dia pun kenal gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi alhamdulillah Ustaz, apa ya, cukup jelas malam ini materi yang sangat saya tunggu-tunggu gitu, karena nanti saya udah bisa tahu gitu. Dan dengan beliau coba jelaskan gitu kenapa, padahal kan sama gitu ini dengan informatis gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ya. penjelasannya malam ini. Sama-sama barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Ketika bertalaki, maka ikuti saja standar guru. Tapi di luar talaki, kita berhak untuk memilih pendapat yang tidak sama dengan pendapat guru kita. Saya juga punya guru banyak. Tapi enggak begini maksudnya. Ketika saya belajar sama ini berarti sekarang harus ambil pendapat guru ini semua. Enggak. Saya kombinasikan. Saya punya guru banyak, saya kombinasikan. Oh, dalam bab ini saya lebih ngikut pendapat yang ini, dalam bab itu saya ikut pendapat yang ini. Dan itulah yang kemudian saya tuangkan dalam kitab-kitab dan buku-buku saya. Seperti itu. Termasuk kalau misalnya para asatidzah sekalian mau ngajar sini, mau ambil pendapat yang mana, saya nggak pernah maksa. Silakan ambil pendapat yang manapun. Yang penting dua tadi, sanadnya sahih, ada riwayatnya. Yang kedua, secara teori itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul, secara teori harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, nanti kitanya ragu sendiri nanti. Ngejelasinnya pun bingung. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ada yang didiskusikan kembali, disilakan. Barakallahu fiik. Khair ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sada, silakan. Mau tanya Pak Ustadz tentang ikhfa kaf. Baik. Ada saya kan memang saya banyak guru juga, alhamdulillah dari Al Azhar, sama pendapatnya dengan Pak Ustadz ini, masya Allah tabarakallah. Cuman saya mengajar juga sih, mengajar murid-murid gitu, pelajar-pelajar saya. Tapi semuanya itu kalau dikasih tahu sama saya itu tentang ikhfa, saya kan ikut kaidahnya Pak Ustadz dengan sama Syekh Dr. Utsman Utsmani. Syekh Abdul Qadir Utsmani. Sampean tahu kan? Nah, aku kan ngikutin kaidah-kaidah mereka dengan Pak Ustadz juga, alhamdulillah gitu. Tapi pelajar saya itu suka membandingkan saya dengan gurunya dia. Begini, tentang ikhfa kaf, Pak Ustadz ini, aku penasaran sih sebenarnya. Aku dengar sampean sama dengan guru saya yang itu, tapi kenapa kok pelajar saya sering membandingkan? Dibilangnya salah, saya ini salah mengajarnya gitu loh. Nah, salahnya gimana? Gini Pak Ustadz, suaranya itu menurut saya ya, karena kan saya kan mengajar online, ya, telinga saya kan memang agak tajam gitu loh, masalah makhraj tentang kaf. Nah, kebanyakan itu tidak bisa dirubah. Pelajar saya itu suaranya itu begini, milkum. Iya. Nah, aku bilang, kalau sampean belajar sama saya, aku bilang itu harus sesuai dengan yang saya ajarkan, tapi dia nggak mau. Saya mau tanya nih, apakah ada para ulama dari dahulu sampai sekarang itu ada perbedaan pendapat? Ya, baik. Masalah ilsaq atau tajafi, ilsaq dan tajafi. Ya. Ilsaq itu artinya nempel semua, tajafi artinya renggang. Ini yang belum paham bahasa Arab. Ustaz Rohimah itu tinggal di Timur Tengah ya? Ayo Pak Ustadz, saya ada di Mekah Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, tanah yang penuh keberkahan, Masya Allah. Mohon doanya Ustazah, kami yang hadir di sini semuanya mohon doanya supaya berada dalam kebaikan, supaya dimudahkan dalam belajar, dalam mengajar, dimudahkan rezekinya, disoleh-solehahkan anak-anaknya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Ustazah. Tanah penuh keberkahan, doanya makbul insya Allah. Dan juga doakan kami supaya bisa kembali ke Mekah juga. Gitu ya. Ini yang belum ke Mekah juga sama nih, Masya Allah, banyak yang belum pernah ke Mekah ini, mudah-mudahan bisa ke sana juga, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustazah. Insyaallah Pak Ustadz juga insyaallah sampai juga. Taib, insyaallah. Amin. Karena saya itu Pak Ustadz sering ngikutin sampean gitu loh. Oh, Masya Allah. Dalam online apapun, termasuk Masya Allah. Al-Jazariyah. Barakallah. Terus saya Barakallah. Alhamdulillah. Saya itu ngikutin sampean itu udah lama sih sebenarnya gitu. Oh, Masya Allah. Pelajaran sampean itu ya kaidah para ulama. Iya, Saya juga belajar sama
Syekh Dr. Muhammad Kahila juga Nah, belajar gitu. iya. Sampai sekarang saya masih talaki sama beliau. Masya Allah, Tapi barakallah. beliau kalau saya baca itu beliau itu tidak pernah negor gitu loh. Iya. Masalah ikhfa, masalah apa gitu loh. Sudah pas lah Saya begitu itu ya. bisa. Hmm. Makanya saya bertanya sama sampean, apakah ada para ulama Taib. yang semisal itu berbeda pendapat? Taib. Jadi masalah tajafi dan masalah ilsaq itu ada 3 pendapat lah kurang lebih. Sebetulnya banyak pendapat, Ustazah. Jadi kalau misalnya ada pendapat, ada banyak sekali pendapat. Saya baca kitab, beberapa kitab itu beda. Dan sebagaimana penjelasan Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad juga beliau banyak. Tapi kalau disederhanakan ada 3 lah. Ya masalah ilsaq sama tajafi itu ada 3 lah. Yang pertama, semua ilsaq. Berarti semuanya nempel. Semua nempel. Ini pendapat siapa tadi? Saya sudah sampaikan pendapat siapa ini? Pendapatnya Syekh Qurayyim Rajih dan juga Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad. Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad pilih pendapat ini. Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad. Beliau orang Irak, ahli fonetik, ahli qiraat. Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad. Sebetulnya saya dalam banyak hal ikut Dr. Ghanim Qaduri, banyak sekali. Banyak sekali teori tajwid yang saya ikut Dr. Ghanim Qaduri, kecuali ini. Ketika saya gali dalil-dalil beliau, kok malah kayak melemahkan pendapat sendiri gitu. Jadi gitu ya. Kalau saya baca kitab-kitab beliau itu, ini semua ilsaq. Yang kedua sebaliknya, semua tajafi. Semua renggang. Cuma memang yang semua tajafi ini secara nama, tokoh, ini saya belum dapat tokoh-tokoh yang bisa dimunculkan. Wallahu a'lam. Hanya memang secara pengamalan banyak yang mengamalkan. Dan disebutkan oleh para ulama, termasuk disebutkan oleh Dr. Ghanim Qaduri dalam kitabnya. Hanya Dr. Ghanim nggak nyebutin ulama siapa yang ditokohkan dalam pengamalan ini. Yang semua tajafi. Tapi apakah ada yang mengamalkan? Ada, cukup banyak juga. Cuma saya nggak bisa nyebutin siapa-siapanya, ya, karena khawatir keliru nama-namanya. Intinya cukup banyak yang mengamalkan ini, begitu. Terutama di Indonesia cukup banyak yang mengamalkan ini, tajafi. Yang ketiga, yang seperti kami jelaskan, ya, yang ilsaq hanya ilsaq pada kaf dan qaf. Nah ini kebanyakan ulama. Yang kebanyakan ulama yang muncul ya. Seperti misalnya yang paling terkenal ya tentu saja Dr. Aiman Suwaid misalnya. Dan ulama-ulama Mesir itu rata-rata begini. Guru-guru saya dari Mesir semuanya begini. Semuanya sama. Ya, ilsaq itu cuma di kaf dan qaf saja. Selain kaf dan qaf nggak ada ilsaq. Antum kuntum semuanya begitu. Jadi minimal ada 3 pendapat. Seperti itu. Cuma memang saya ingin menyoroti sikap murid ya. Kalau kita lagi jadi murid, kemudian kita bertalaki, kemudian kita malah menyalahkan guru hanya gara-gara perbedaan pendapat, ini sebetulnya agak kurang beradab. Begitu sebetulnya agak kurang beradab. Ya, menyalahkan guru, membanding-bandingkan guru, kecuali kalau memang sedang dalam forum diskusi. Ya udah deh, kita talakinya selesai dulu, diskusi dulu, mana dalilnya, argumentasi. Itu boleh, silahkan, adu argumentasi. Karena saya juga beberapa kali sering, sering tuh sama Satuna Muhammad Al-Farabi, Syekh, hari ini saya nggak talaki dulu ya, pengen diskusi. Diskusilah, sejam itu, nggak talaki. Saya beberapa kali diskusi dengan beliau itu, saya pengen diskusi. Dan nggak mesti hasil akhirnya itu sepakat, nggak mesti. Beliau dengan pendapat beliau, saya dengan pendapat saya, nggak masalah. Yang penting sudah didiskusikan. Begitu, nggak masalah. Jadi nggak lagi talaki gitu. Saya pengen diskusi. Nah begitu. Tapi kalau lagi talaki, kurang beradab kalau kita misalnya ditegur, kita malah balik negur. Itu kurang beradab. Jangan begini ikhfa'nya. Kita bilang, begini harusnya ustadznya yang salah. Loh, itu nggak beradab itu. Ya, itu nggak beradab. Cuma memang wallahu a'lam ya. Cukup banyak di antara murid-murid yang di satu sisi dia ini punya banyak guru, tapi di sisi yang lain dia nggak bisa menyesuaikan diri. Maka ini agak kurang baik sebetulnya. Lalu bagaimana sebagai seorang guru menghadapi sebagian murid yang seperti ini? Tentu harus bersabar. Yang namanya guru harus bersabar.
Nggak bisa juga kita marah-marahin mereka. Apalagi online kan nggak bisa mukul-mukulin juga. Kalau ketemu langsung bisa ditegur, keplak dikit gitu. Kalau yang usianya agak jauh kan, kalau kiai-kiai zaman dulu pegang rotan ya, digebrak mejanya itu. Mejanya digebrak masih enggak juga, pukul ininya biasanya begitu. Ya, guru harus sabar. Guru harus sabar. Betul itu Pak Ustadz, betul sekali. Iya, betul. Bahkan saya itu sampai dibilang gini, Ustazah ini syadid, sampai ada yang Syadid. katakan lagi Pak Ustadz. Saya itu sering aku kasih free ya. Iya, Siapapun. Masya Allah. Jarang kalau masalah infak itu jarang gitu loh. Masalah kecuali mau yang ngambil sana Iya. tapi harus satu hafal gitu. Iya, betul. Tapi ada yang marah juga. Memang harus hafal gitu. Nah ini memang ya, kelemahan sebagian di antara pembelajar kita ini agak kurang belajar adab sebetulnya. Dan ini cukup banyak. Makanya saya juga sering menyampaikan, jangan membanding-bandingkan guru. Di buku-buku saya pun saya sampaikan begitu. Kalau ada perbedaan pendapat harusnya bagaimana, gitu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Memang cukup banyak orang yang seperti itu. Bahkan sebetulnya sebagian ulama itu kurang suka kalau kita baru datang ke orang guru langsung nanya, ngambil sanad gimana caranya. Itu sebagian guru kurang suka. Ente mau ngambil ijazah doang katanya. Ya udah nih ijazahnya, gak usah belajar. Sebagian syekh gitu. Jadi harusnya itu datangnya ngapain? Belajar. Syekh, saya pengen belajar. Jangan syekh, gimana caranya ngambil sanad, ngambil ijazah. Jangan itu. Kurang beradab. Sebagian saya kurang suka dengan pertanyaan seperti itu. Tapi banyak orang-orang seperti itu. Zaman sekarang ini. Wallahu a'lam ya. Apa yang melatar belakangnya, tapi memang itu terjadi ya sebagai seorang guru ya sabar aja udah. Tapi kalau memang udah berlebihan, kalau saya sih misalnya, ya, kalau saya sih kalau udah berlebihan ya udah, ini aja namanya, udahlah nggak usah belajar sini lagi aja. Belajar aja yang sama yang sesuai. Daripada ribut terus gimana mau talak betul gitu. Ya sudah kalau memang nggak cocok di sini, silahkan cari guru yang cocok. Kalau saya sih gitu biasanya. Ya, saya nggak maksa. Udah kalau memang nggak cocok di sini, cari guru yang cocok. Begitu aja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu Ustazah. Barakallah, semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Afwan, Sebenarnya sama-sama. ada pertanyaan masih banyak. Terlambat Ustadznya. Iya, ya, sudah terlalu malam ya. Afwan, barakallah fi. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain berikutnya. Baik, ini subhanallah ini ya. Afwan, ini kajian internasional berarti ya. Dari apa namanya? Dari Malaysia, dari Mekah, kadang-kadang yang dari Singapura, dari Hong Kong juga ada hadir. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Barakallahu fikum fa naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdalas salati ala sadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahirabbil alamin.